Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Topik hari ini yaitu narsisis tuh bisa nggak nyangka atau prediksinya meleset gitu ya. Judul video ini adalah kamu melepaskan trauma bond, narsisis tidak akan menyangka kamu bisa gitu ya. Soalnya diakui oleh semua bahwa melepaskan trauma bond itu nggak gampang, malah susah banget menurut aku sih gitu ya. Bagian dari trauma bond itu adalah melepaskan apa yang kita anggap ideal yang ada di narsisis ini. Ide, ilusi dari dalam pikiran kita bahwa kita itu udah nafsu banget dan udah yakin banget ini yang ingin kita dambakan selama ini. Nah, itu udah melekat gitu ya. Jadi untuk melepaskan itu pasti susah banget. Nggak usah ngomongin masalah trauma bond atau kita obses gitu ya tentang siklus narsistik ini gitu ya. Tapi untuk kita lepas dari segala kecanduan itu pasti susah. Yang namanya lepas dari rokok, lepas dari judi, lepas dari drugs, lepas dari apapun yang berhubungan dengan candu gitu ya teman-teman. Nah, pada level yang sangat dalam itu tuh kalian melihat ini sebagai presentasi. Seorang narsis ini kayak melengkapi hidup kalian yang mungkin kalian selama ini merasa flat. Tiba-tiba orang ini tuh benar-benar everything about your life tuh muter-muter di orang ini, karena orang ini tuh bisa membuat hidup kalian bergelora, bahasanya bergelora gitu ya. Walaupun, tapi aku tuh juga nggak bahagia tuh kak. Orang aku tuh disakitin terus, bahkan aku tahu secara logik dia tuh jahat banget sama aku. Jadi intinya kalian udah di fase di value yang bertubi-tubi gitu ya. Tapi narsis ini masih aja kan memberikan awang-awang kalian itu loh, remah-remah yang cukup pas banget untuk kalian bertahan. Nah, narsis tahu ini gitu ya. Jadi let's say di value-nya 90%, terus love bombing-nya 10%. Tapi teman-teman, 10%-nya itu cukup banget pas untuk membuat kalian nunggu lagi deh. Oke deh, nggak apa-apa gitu ya. Jadi momen kita break trauma bond ini tuh sakit. Jadi posisinya kita tuh sakit di posisi devalue, tapi kalau kita break dari trauma bond ini tuh tambah sakit gitu ya. Jadi ibaratnya orang yang udah luka-luka terus disuruh ngelotokin kulitnya sendiri, kan tambah sakit. Nggak ada logika dong kak, aku tuh udah sakit kok malah ini tambah sakit gitu ya. Nah, sakitnya ini nggak cuman perasaan tapi fisik juga, ngefek ke hormon sampai jiwa yang sakit, yang rapuh gitu ya. Pikiran bahkan tuh kalau kita ngebayang move on ketika no contact, mungkin 2 minggu aku bisa nggak kontak gitu ya. Tapi tuh sebenarnya di dalam otak aku tuh yakin bahwa aku nggak kontak seminggu 2 minggu, tapi tuh dia tuh masih bakal balik lagi gitu ya. Jadi kalau kalian membayangkan real bahwa mereka tuh nggak ada, itu tuh serem kan buat kalian. Nah, menghapus ilusi itu sangat kayaknya aduh sayang banget, ini ilusinya terlalu indah gitu ya, karena itu kayak hiburan di dalam pikiran kita sendiri. Nah, nggak menyangka ya, nomor 1 jelas nggak menyangka. Soalnya fitur sulitnya jauh lebih banyak kan. Fitur-fiturnya tuh super difficult, levelnya extremely hard gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, nggak menyangka kalian bisa move on. Pasti, karena apa? Terbukti dari puluhan deretan data historinya juga pada nggak berhasil, juga pada nggak bisa. Kalau misalkan udah ada orang ke 36, ke 37, ke 38, yang 30 orang nggak bisa, oh ya kalian pasti nggak bisa. Jadi kalau kalian berhasil, dia nggak bakal nyangka gitu ya. Ketika kalian udah obses dan kita menganggap suatu hal deh, contoh banyak orang yang ngefans banget ya sama salah satu klub bola gitu ya, yang kita tuh udah yakin banget kalau itu tuh hebat dan paling bagus. Apapun yang terjadi, dia kalah terus, lawan tim yang gak seimbang pun kalah, kalian tetap percaya klub itu terbaik dan kalian tuh setia, loyal, bangga sama klub itu. Nah, gak bisa pindah hati, soalnya itu udah mencolok gitu ya.
itu beriringan dengan tentang fantasi yang ingin kalian capai. Pasti suatu saat nanti musim depan bisa lah, nanti pasti menang lah, nanti bakal recovery, nanti bakal jadi lebih bagus. Kita akan tungguin terus, tapi nggak kerasa nunggunya udah 10 musim kayak gitu ya teman-teman. Nomor 3, it's a good game gitu ya. Buat mereka itu adalah yang kita pandang kayak siklus ini tuh permainan gitu ya. Apakah kita dipermainkan atau kita tuh juga di dalam siklus roller coaster yang benar-benar pelik gitu ya. Tapi buat mereka ini way of life. Jadi jalan hidupnya, cara menjalani hidupnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lepas dari ini, pasti mereka nggak nyangka. Yang nomor 4, apapun yang kalian kerjain itu tentang kalian, bukan tentang kalian, tentang dia. Bahkan daily life kalian tentang dia gitu ya. Kalian ngepost sesuatu mikirin nanti dia lihat nggak ya, dia mampir nggak ya. Kalian ngeblok biar dia sebel. Kalau kalian hebat pun kalian mikirnya biar dia lihat, biar dia iri. Centerpiece of your mind itu dia. Nah, tugas kalian adalah apa sebenarnya? Balik ke angka 0, menjadi kertas kosong lagi tanpa ada trauma bond ini gitu ya. 5, rasa sakitnya bukan hanya disakiti oleh dia, tapi tantangannya gimana kalian ngelotokin kulit kita sendiri tuh sakit kan. Apa ya orang istilahnya itu kayak purging gitu ya. Nah jadi itu memang untuk mencapai, let's say kalian mau ke angka 10, mungkin kalian sekarang ada di angka 3, ya kalian harus turun ke 0 dulu gitu baru kalian mungkin bisa terbang. Jadi kalau misalkan kalian bisa melepaskan trauma bond ini, narsisis nggak akan menyangka. Nah semoga ini cukup menjawab ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, komen, subscribe. Semoga healingnya semua dilancarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.